Oke, selamat datang. Pada kali ini, Jagat Edukasi akan memberikan latihan soal PAT atau SAT ya, atau ASAT ya, mata pelajaran IPS kelas 7 SMP atau MTSN semester 2, kurikulum Merdeka tahun 2006, beserta kunci jawaban dan pembahasannya. Oke, dan untuk latihan soal PAT, SAT atau ASAT ya, kelas 7 mata pelajaran lainnya, silahkan cek bagian deskripsi, link videonya sudah ada. Dan mari kita mulai latihannya. Keinginan manusia terhadap barang atau jasa yang harus dipenuhi agar kehidupan berjalan dengan baik disebut A. Keinginan, B. Kebutuhan, C. Kelangkaan, dan D. Skala prioritas. Oke, jawaban yang benar adalah B, yaitu kebutuhan ya jawabannya. Oke, kenapa? Karena kebutuhan adalah hal dasar yang wajib dipenuhi untuk keberlangsungan hidup seperti makan, pakaian, dan tempat tinggal. Oke, kita lanjut. Berdasarkan subjeknya, kebutuhan manusia dibedakan menjadi dua, yaitu A. Kebutuhan sekarang dan masa depan, B. Kebutuhan primer dan sekunder, C. Kebutuhan individu dan kelompok, D. Kebutuhan jasmani dan rohani. Jawaban yang benar adalah C, yaitu kebutuhan individu dan kelompok ya jawabannya. Ya, kenapa? Karena subjek merujuk pada siapa yang memerlukan. Ya, baik itu perseorangan atau individu atau masyarakat atau masyarakat banyak ya atau kelompok. Oke. Ya. Oke, kita lanjut ya soal selanjutnya. Alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas dan memerlukan pengorbanan untuk mendapatkannya disebut barang. A. Bebas, B. Ekonomis, C. Ilit, dan D. Substitusi. Jawaban yang benar adalah B. Ekonomis. Ya, pembahasannya itu barang ekonomis itu memerlukan usaha atau uang atau tenaga karena ketersediaannya tidak sebanyak kebutuhan manusia ya. Jadi jawabannya itu B ya, disebut dengan barang ekonomis. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang titik-titik. A. Dibeli konsumen pada harga tertentu, B. Diproduksi untuk disimpan di gudang, C. Ditawarkan produsen kepada konsumen pada berbagai tingkat harga, D. Diminta oleh pasar saat harga murah. Oke, jawaban yang benar adalah C, yaitu ditawarkan produsen kepada konsumen pada berbagai tingkat harga. Ya, jadi penawaran berasal dari sisi produsen atau penjual yang bersedia menjual barangnya ya. Jadi jawabannya yaitu C. Hukum permintaan menyatakan bahwa jika harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan titik-titik. A. Naik, B. Turun, C. Tetap, dan D. Stabil. Jawaban yang benar adalah B, yaitu turun. Di permintaan berbanding terbalik ya dengan harga ya. Jika harga naik sama dengan permintaan turun. Nah, lanjut. Tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli disebut A. Kantor, B. Pasar, C. Sekolah, dan D. Pabrik. Oke, jawaban yang benar adalah B, yaitu pasar. Di secara ekonomi, pasar adalah sarana bertemunya permintaan dan penawaran. Di B ya jawabannya. Perdagangan antar wilayah atau antar pulau di Indonesia bertujuan untuk A. menunjukkan kekuatan militer daerah, B. memperoleh keuntungan dan memenuhi kebutuhan daerah yang berbeda, C. menciptakan persaingan yang tidak sehat, D. mengurangi jumlah penduduk di satu wilayah. Jawaban yang benar adalah B, yaitu memperoleh keuntungan dan memenuhi kebutuhan daerah yang berbeda. Di setiap daerah memiliki sumber daya alam yang berbeda ya, atau memiliki keunggulan yang komparatif sehingga perlu bertukar barang. Teori yang menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh pedagang dari India pada abad ke-13 adalah teori A. Mekah, B. Persia, C. Cina, dan D. Gujarat. Jawaban yang benar adalah yaitu D, yaitu Gujarat ya jawabannya. Di teori Gujarat itu didasarkan pada bukti
batu nisan Sultan Malik As-Saleh yang memiliki kemiripan dengan karya di Kambai di Gujarat? Di jawabannya D. Okay. Kerajaan Islam pertama di Indonesia adalah A. Demak, B. Samudra Pasai, C. Goa Talo, D. Ternate. Jawaban yang benar adalah B, yaitu Samudra Pasai. Di kerajaan Samudra Pasai itu terletak di Aceh dan berdiri pada abad ke-13 ya. Di jawabannya B. Akulturasi antara budaya lokal dan Islam pada bangunan masjid di Indonesia terlihat pada A. Atap masjid yang berbentuk tumpang atau pundak berundak. Ya, B. Penggunaan menara yang sangat tinggi bergaya Eropa. C. Patung-patung di halaman masjid. Dan D. Kubah yang terbuat dari emas murni. Oke, jawaban yang benar adalah A ya, atap masjid yang berbentuk tumpang atau pundak berundak. Di atap tumpang merupakan pengaruh arsitektur zaman Hindu-Buddha yang diteruskan pada bangunan masjid awal di Indonesia. Oke, kita lanjut. Wali Songo yang menggunakan media wayang kulit untuk berdakwah menyebarkan agama Islam di Jawa adalah A. Sunan Ampel, B. Sunan Giri, C. Sunan Kalijaga, dan D. Sunan Kudus. Jawaban yang benar adalah C, yaitu Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga memasukkan nilai Islam ke dalam seni tradisional agar mudah diterima masyarakat. Di jawabannya C. Kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang atau jasa untuk menambah nilai guna disebut A. Konsumsi, B. Produksi, C. Distribusi, dan D. Transaksi. Jawaban yang benar adalah B, yaitu produksi ya jawabannya. Di produksi adalah proses menciptakan atau meningkatkan manfaat suatu barang. Kurangnya jumlah alat pemuas kebutuhan dibandingkan dengan jumlah kebutuhan manusia disebut A. Kemiskinan, B. Kelangkaan, C. Kesenjangan, dan D. Krisis. Oke, jawaban yang benar adalah B, yaitu kelangkaan ya jawabannya. Di kelangkaan atau scarcity adalah masalah inti ekonomi. Faktor produksi alam meliputi hal-hal berikut kecuali A. Tanah, B. Bahan tambang, C. Tenaga kerja, D. Air dan udara. Jawaban yang benar adalah C, yaitu tenaga kerja. Di tenaga kerja termasuk dalam faktor produksi sumber daya manusia. Di bawah ini yang merupakan contoh distribusi langsung adalah A. Petani menjual padi ke tengkulak, B. Pabrik sepatu mengekspor produk ke luar negeri, C. Penjual nasi goreng menjajakan dagangannya berkeliling, dan D. Pedagang baju membeli stok di pasar grosir. Oke, jawaban yang benar adalah yaitu C. Penjual nasi goreng menjajakan dagangannya berkelilingnya. Di jawabannya adalah C. Jadi distribusi langsung terjadi tanpa perantara dari perusahaan ke konsumen. Oke, ternyata soal nomor 16. Orang yang memiliki jiwa kreatif, inovatif, dan berani mengambil risiko untuk membuka usaha disebut A. Karyawan, B. Wirausaha atau entrepreneur, C. Konsumen, dan D. Distributor. Oke, jawaban yang benar adalah B, yaitu wirausaha atau entrepreneur. Oke, lanjut. Jadi wirausaha itu adalah berperan penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Lanjut. Masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan biasanya memiliki pola pemukiman yang A. Memanjang mengikuti garis pantai, B. mengelompok atau klaster, C. menyebar di lahan pertanian, D. linear mengikuti jalur sungai. Jawaban yang benar adalah C. menyebar di lahan pertanian. Di kondisi topografi yang tidak rata menyebabkan rumah dibangun menyebar di lahan yang relatif datar.
Keragaman budaya di Indonesia dipengaruhi oleh letak geografis Indonesia, yaitu A. Di antara dua benua dan dua samudra, B. Di kutub utara, C. Jauh dari jalur perdagangan internasional, D. Berdiri dari satu pulau ke pulau saja, D. Terdiri dari satu pulau besar saja. Oke, jawaban yang benar adalah A. Di antara dua benua dan dua samudra, ya. A jawabannya. Di letak strategis menjadikannya titik temu berbagai budaya dunia, atau akulturasi. Pengaruh masuknya Islam dalam bidang pemerintahan di Indonesia adalah A. Pemimpin wilayah disebut presiden, B. Pemimpin wilayah menggunakan gelar sultan, C. Rakyat tidak perlu patuh pada pemimpin, dan D. Sistem kasta dalam masyarakat diperketat. Oke, jawaban yang benar adalah B, yaitu pemimpin wilayah menggunakan gelar sultan, ya, jawabannya. Jadi istilah raja digantikan oleh sultan atau sunan dalam kerajaan-kerajaan Islam. Berikut yang termasuk peran pasar dalam ekonomi adalah A. Tempat untuk memamerkan harta kekayaan, B. Menentukan harga barang melalui mekanisme permintaan dan penawaran, C. Menghambat kreativitas produsen, dan D. Menambah jarak antara penjual dan pembeli. Oke, jawaban yang benar adalah B. Menentukan harga barang melalui mekanisme permintaan dan penawaran. Ya, B jawabannya. Kenapa? Karena pasar itu berfungsi sebagai pembentuk harga. Di B, ya, jawabannya. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh A. Penduduk dalam satu desa, B. Penduduk antar kota dalam satu provinsi, C. Penduduk satu negara dengan penduduk negara lain, dan D. Penduduk antar pulau di Indonesia. Oke, jawaban yang benar adalah C. Penduduk satu negara dengan penduduk negara lain. Di internasional itu melibatkan lintas batas kedaulatan negara, ya, maka itu merupakan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk satu negara dengan penduduk negara lain. C aja jawabannya. Motif ekonomi yang mendorong seseorang untuk membantu sesama disebut motif. A. Memperoleh kekuasaan, B. Mencari keuntungan, C. Sosial, dan D. Mendapat penghargaan. Oke, jawaban yang benar adalah C. Sosial, ya, jawabannya. Kenapa sosial? Karena motif sosial didasari oleh empati dan keinginan menolong. Lanjut. Keinginan untuk membeli barang yang tidak terlalu dibutuhkan hanya karena melihat orang lain memilikinya disebut perilaku. A. Hemat, B. Rasional, C. Konsumtif, dan D. Produktif. Jawaban yang benar adalah C. Konsumtif, ya, teman-teman. Jadi kenapa kok C? Karena konsumtif itu adalah perilaku konsumsi berlebihan yang mengutamakan keinginan di atas kebutuhan. Peradaban Islam masuk ke Indonesia secara damai melalui saluran berikut kecuali A. Perdagangan, B. Perkawinan, C. Peperangan besar-besaran, dan D. Kesenian. Oke, jawaban yang benar adalah C, yaitu peperangan besar-besaran, ya, itu kecuali karena penyebaran Islam di Indonesia dikenal sangat damai dan adaptif terhadap budaya lokal. Contoh kelangkaan sumber daya manusia yang berkualitas dapat diatasi dengan cara A. Memberi bantuan uang tunai terus-menerus, B. Meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan keterampilan, C. Mengurangi jumlah penduduk secara paksa, dan D. Menutup semua lapangan pekerjaan. Jawaban yang benar adalah B. Meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan keterampilan. Kenapa B? Karena kualitas SDM atau sumber daya manusia ditingkatkan melalui pendidikan formal dan informal. Oke, itulah yang kita pada hari ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan sampai jumpa.